Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Saya Jeng Tiara akan menemani Anda, berikut berita selengkapnya. Ya, kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Ribuan peternak sapi perah di India Utara menghadapi krisis kekurangan pakan ternak selama musim dingin. Kini para ilmuwan dari universitas tempat telah mengembangkan jenis pakan ternak baru untuk membantu para peternak bertahan saat musim dingin sekaligus meningkatkan produktivitas ternak mereka. Rajiv Kumar sudah menyiapkan pakan ternak baru ini untuk musim dingin mendatang bagi sapi-sapi yang ia pelihara di pegunungan India Utara. हिली एरियाज में हरे घास की तो कमी हमेशा ही रहती है और सर्दियों में तो और भी ज़्यादा कम हो जाता है, स्पेशली नवंबर से लेके अप्रैल तक। तो आप उसको क्या देंगे, वो भूसा ही देंगे, फिर उसके अलावा तो वो तो उसकी वैल्यू तो ज़ीरो है, वो तो जस्ट एज ए फिलर होता है वो तो। Dikembangkan di Universitas Pertanian CSK Himachal Pradesh, pakan ini dibuat melalui proses fermentasi setelah memotong dan memadatkan tanaman seperti jagung dan rumput. Pakan ini dapat digunakan sepanjang tahun. और फार्मर्स भी बड़े इंटरेस्ट से इस टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं क्योंकि उन्हें फ़ायदा भी हो रहा है। एक तो सस्ता घास पड़ रहा है, दूसरा उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू अच्छी रह रही है और पशु में उत्पादन क्षमता और बीमारियां कम लग रही है। Menurut Rajiv, sejak ia mulai memberi makan ternaknya dengan rumput silase, penghasilannya meningkat. एक गाय की लगा लो तो कम से कम रोज़ की 2 से 3 लीटर की तो इंक्रीज़ है। Harga pakan ini sekitar 4 sen atau sekitar Rp600 per kilogram, sehingga terjangkau bagi para peternak. Dikemas dalam bentuk balok, pakan ini juga menghemat tenaga kerja yang biasanya mengumpulkan pakan ternak. साइलेज जो है बेसिकली इसको आप ये कह सकते हैं कि ये एक अचार है हरे घास का, जिसको कि हम लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। Pakan baru ini tidak hanya meningkatkan kesehatan hewan, tapi juga berdampak pada kesehatan manusia. ऐसे एनिमल का जो मिल्क आएगा उसमें जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है, स्पेशली ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन D3, विटामिन ई और मिनरल जो है जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, वो ज्यादा होती है कंपेयर टू अदर सिंथेटिक सोर्सेज। Menurut para ilmuwan, meski India telah mengembangkan berbagai jenis sapi dalam beberapa dekade terakhir, tapi tidak banyak perhatian yang diberikan pada kualitas pakan ternak. Akibatnya, produktivitas hanya mengalami sedikit peningkatan. Pakan siap pakai ini juga membantu para peternak yang lebih tua seperti Balkrishnan Sharma yang menghadapi kekurangan tenaga kerja yang umum terjadi di wilayah perbukitan. Ia dulu punya 3 ekor sapi, tapi kini tinggal 1 ekor. Dan beralih ke rumput silase membuatnya optimistis. यूज़ करने से ऐसा है कि मैंने अपनी तरफ से ऑब्जर्व किया है कि दूध में बड़ा फ़र्क पड़ रहा है और गाय की जो सेहत है उसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। Selain dalam drum, pakan ini juga dikemas dalam karung yang lebih mudah dibawa ke wilayah terpencil. टेरेन बड़ी टेढ़ी मेढ़ी रहती है और हर गांव तक, हर घर तक सड़क नहीं पहुंचती है, ताकि वो छोटा सा बैग 40 किलो का पीठ में भी उठा के कम से कम 2 दिन 3 दिन पशुओं को आराम से खिला सके और पशुओं में उत्पादन क्षमता बढ़ सके। Tantangan berikutnya adalah membujuk lebih banyak peternak untuk mulai menggunakan pakan baru untuk ternak ini. Harapannya dengan melihat para peternak seperti Kumar dan Sharma melakukannya, lebih banyak peternak lainnya akan termotivasi untuk ikut beralih. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Ya, drone bawah air membantu mempelajari dampak perubahan iklim pada terumbu karang di Great Barrier Reef di Australia. Drone otonom ini memakai navigasi kecerdasan buatan dan sonar untuk mempelajari kejadian pemutihan karang secara massal pada ekosistem terumbu karang terluas di dunia ini. Drone bawah air yang disebut Hydrus ini menggunakan kecerdasan buatan untuk mempelajari terumbu karang. Great Barrier Reef di Australia telah dilanda pemutihan karang besar-besaran yang dipicu oleh air laut yang lebih hangat. Dengan bantuan Hydrus, para ilmuwan kelautan berupaya melakukan survei yang lebih akurat dan teratur untuk lebih memahami dampak perubahan iklim. Pimpinan program ReefWorks di Institut Ilmu Kelautan Australia menjelaskan manfaatnya.
Data teams can only see so much and go so far. And that's where we've had to augment our survey methods to include the use of robotics, just to enable us to scale, to go deeper, to operate in areas where predators like crocodiles and bull sharks and jellyfish now routinely reside. Hydrus beroperasi secara otonom penuh dengan jangkauan lebih dari 8 km dalam waktu 3 jam. Drone ini bisa masuk hingga ke kedalaman 10.000 kaki dan merekam video dengan kamera 4K beresolusi tinggi. Drone ini memakai sonar ke arah depan dan navigasi kecerdasan buatan. Menurut manajer produk bawah laut Advanced Navigation, teknologi mereka digunakan untuk membuat peta 3 dimensi terumbu karang. We're working on coral mapping with the Australian Institute of Marine Science, and what they're trying to do is map areas of coral to detect change within those areas, which they can then use to extrapolate and model the entire reef. One of the benefits of having a robotic system is that it goes back to that same location every single time, and it takes the same photo from the same orientation every single time, which is really, really difficult to achieve with a human diver. Great Barrier Reef telah mengalami 6 kali kejadian pemutihan lokal sejak tahun 1998. Karang yang memutih dapat pulih jika air mendingin, tapi jika suhu laut tetap tinggi untuk waktu yang lebih lama, karang akan mati. Para ahli oseanografi mengaitkan peristiwa pemutihan massal ini dengan perubahan iklim. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Ya, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia. Ya, cicilan pembayaran buy now pay later dulu hanya untuk produk atau jasa dengan harga tinggi, tapi kini tersedia untuk berbagai macam pembelanjaan. Meski sepintas ini memudahkan konsumen, ahli keuangan mengingatkan bila tak dilacak maka metode pembayaran ini bisa menjebak konsumen. Toko fisik maupun retail online tak menunggu hingga November untuk menawarkan beragam diskon besar-besaran seperti layaknya tahun-tahun sebelum pandemi COVID. Potongan harga telah ditawarkan sejak Oktober. Retailers know that consumers are feeling the pressure of inflation and people are shopping earlier as a result because they want more time to compare prices. Menurut Adobe Analytics, total pembelanjaan akhir tahun konsumen Amerika Serikat bakal mencapai 241 miliar dolar, peningkatan 8% dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi untuk menyiasati pembelanjaan akhir tahun di tengah tingginya laju inflasi, semakin banyak konsumen Amerika Serikat memanfaatkan skema pembayaran buy now pay later yang bisa dicicil hingga waktu 36 bulan. Menurut Adobe Analytics, total pembelanjaan menggunakan buy now pay later meningkat sekitar 11% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan totalnya mencapai sekitar 18,5 miliar dolar. Diperkirakan sekitar 1/5 konsumen Amerika Serikat telah memanfaatkan cicilan buy now pay later. There is potentially a gap insofar as how much we know people are taking on these loans and how big and how ballooned the debt problem is. For sure, buy now pay later plans are contributing to the growing debt problem in our country. Ahli keuangan mengingatkan jangan sembarangan belanja menggunakan kemudahan BNPL dan tetap sesuaikan pengeluaran dengan anggaran. You have to know the rules. You want to be very clear and understand what the fees may be associated with late payments. Understand that your behavior with this payment plan, if you were perfect and you paid it off in full in 4 installments, you did everything right, that's not going to help you build credit. Di Philadelphia, seorang pekerja klinik praktik bedah plastik mengaku lebih suka menggunakan pembayaran lewat cicilan. I love that the payments are split, usually into 4 payments. I do like that it's automatically debited, and I like the way the companies keep up with the consumer. Klinik tempat Lori bekerja pun telah hampir 20 tahun menawarkan pembayaran lewat cicilan, sehingga ia sendiri memilih bayar dengan BNPL. I actually try to use the buy now pay later 100% of the time on larger purchases and try to remove the credit cards completely. Tapi untuk menghindari jebakan utang, Lori memilih opsi bayar otomatis dan debit langsung ke rekening banknya. I do find it easier to keep track of what you're spending through their apps and their notifications. Just makes the process so much more simple. Menurut kelompok advokasi konsumen,
Yang sering memperparah lilitan utang akibat buy now pay later adalah digunakannya kartu kredit untuk membayar cicilan seperti ini. Sehingga utang pokok dan bunganya semakin menumpuk dan semuanya akhirnya harus tetap dibayar. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Beralih ke informasi lain, pemirsa, ketergantungan Zimbabwe pada energi berbasis batubara berdampak buruk pada kesehatan warga di kawasan pertambangan yang terpapar polusi udara. Kelompok advokasi mendesak pemerintah memeriksa kesehatan warga atau merelokasi mereka, sementara pejabat setempat mengusulkan solusi listrik tenaga surya. Warga Zimbabwe mengatakan khawatir dengan emisi dari pembangkit listrik tenaga panas Hwange yang membakar batu bara untuk menghasilkan energi. Menurut warga bernama Tinashe, ketika batu bara terbakar, asap hitam mengepul di atas rumahnya yang berjarak kurang dari 1 kilometer, menciptakan bahaya kesehatan dan risiko bagi pertanian. The ash now poses a threat not just to the human beings, the people around, also to the vegetation. It is now harder to conduct subsistence farming. The law does not mandate that these companies test the exposure of community members to the pollutants, but rather only the labor aspect is covered by the Pneumoconiosis Act. Tinashe mengacu pada undang-undang yang mengamanatkan perusahaan harus membayar tes pneumoconiosis, tapi hanya bagi karyawannya. Pneumoconiosis adalah penyakit paru-paru yang disebabkan menghirup debu dan mengakibatkan batuk dan radang menurut para dokter. Dan paparan debu yang terus-menerus bisa menyebabkan kanker. Pembangkit listrik tenaga panas Hwange dioperasikan oleh Otoritas Pasokan Listrik Zimbabwe SEZA milik pemerintah. Menurut warga di sekitar pusat listrik, masalah ini telah ada selama bertahun-tahun. Pemerintah Zimbabwe belum menanggapi keprihatinan warga yang terkena dampak pembangkit listrik tenaga batu bara. Kelompok advokasi yang dikenal sebagai Greater Hwange Residents Trust telah mengajukan petisi kepada pemerintah untuk mengamandemen Undang-Undang tahun 1970-an dan memastikan warga yang terkena dampak bisa dibantu. Hwange is the Ingagula community. Especially is faced by air pollution, and we want people to be tested for pneumoconiosis for free and the relocation of the community to a safer space where there is less pollution. Karena pemerintah belum menanggapi petisi itu, petugas pemantau di Pusat Tata Kelola Sumber Daya Alam mengatakan solusinya adalah dengan beralih ke energi bersih. I think we should also try and introduce the issue of solar, of using solar here in Hwange. Pihak SEZA mengatakan 31.000 peternakan di Zimbabwe akan memasang tenaga surya sebagai bagian dari upaya untuk beralih ke energi bersih dan mengurangi beban pada jaringan listrik. Perusahaan ini memuji proyek tenaga surya di wilayah pertanian dan berharap kelebihan pasokan listrik surya mereka bisa dijual ke jaringan listrik nasional. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Ya, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia. Sebuah restoran baru di Nairobi, Kenya membuat gebrakan bukan hanya karena makanannya, tapi karena beberapa stafnya. Kafe ini memiliki 3 robot pelayan yang menjadi daya tarik utama, meski sejumlah pihak khawatir kehadiran robot bisa mengakibatkan tergusurnya pekerjaan manusia. Ini waktu makan siang di Robot Cafe di kawasan Kilelesha di Nairobi. Dan ada pelayan unik yang telah membawa kegembiraan. Thank you, Nadia. Nadia adalah salah satu dari 3 robot pelayan di restoran ini yang bertujuan meningkatkan pelayanan. Ini adalah yang pertama di Afrika Timur. You assign them duties in the morning like normal waiters. You tell them which tables one particular robot is supposed to go or what is expected to do there. Because for instance, they do more than just survey. They sing happy birthday. For instance, let's say you do a reservation and you have a birthday. It's going to deliver you your cake with the message and everything, and also sing happy birthday with you with the background of waitresses. Penggunaan teknologi robotik dalam industri layanan makanan bukanlah hal baru.
Restoran dengan pelayan robot bisa ditemukan di Amerika Serikat, Tiongkok, dan kota-kota lain. Tapi konsep ini baru ada di Afrika. Sejak dibuka di Nairobi 2 bulan lalu, menurut staf Robot Cafe, sambutannya sangat baik. Dengan robot-robot menjadi daya tarik bagi para pelanggan, seperti Brooke Abito, yang hari ini datang bersama keluarganya untuk makan siang. I was happy to show my kids this, in Africa, in your own backyard. So yeah, it was very good. You can see that the technology needs a bit of development, but it's really nice how the robots take the food, they come and serve you. And when I come back next time, I want to see the robots more interactive, taking your orders, bringing your food. But it's a very good first step. Menurut data pemerintah, industri perhotelan merupakan salah satu sumber lapangan kerja yang besar di Kenya. Pengenalan robot di sektor ini membawa kekhawatiran akan tersingkirnya pekerjaan manusia oleh mesin. Tapi pakar industri mengatakan tidak ada alasan untuk cemas karena teknologi ini hanya akan berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan. I really don't think it can face off the entire human labor, but it will be incorporated still. Just like we have incorporated the other technology and we've used it to improve our human labor and worked together. IDIT menyarankan sekolah-sekolah di Kenya memasukkan pelatihan teknologi dalam kurikulum perhotelan untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan ini. If we keep training people the traditional way, and by the time they're released in the industry, technology has already gone a notch higher. It becomes scary for them already, and it becomes difficult to be able to adopt. Para ahli mengatakan era restoran otomatis telah dimulai di Afrika, dan para pengunjung bisa mengharapkan lebih banyak integrasi robot dalam pengalaman bersantap mereka. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Mobil terbang sudah lama jadi impian para futuris dan mungkin akan segera terwujud menyusul uji coba pesawat terbang listrik yang bisa lepas landas secara vertikal. Sementara sebuah perusahaan penyedia layanan taksi udara mengatakan biaya perjalanan mereka akan setara ongkos naik taksi online. Para penonton berkumpul di Sausalito, California belum lama ini untuk menyaksikan penerbangan yang tidak biasa. Helix yang dibuat oleh perusahaan Silicon Valley Pivotal adalah salah satu pesawat listrik pertama yang terbang dalam apa yang disebut sebagai era baru mobilitas udara. Pesawat yang bisa lepas landas secara vertikal tanpa landas pacu, kemudian terbang seperti pesawat biasa, sudah diantisipasi selama beberapa dekade. Kemajuan teknologi mesin dan bahan ringan telah membantu mewujudkan hal ini menurut CEO Pivotal. The biggest driver of all, though, is actually the energy storage. And so the batteries, the energy storage of the batteries are getting better and better every couple of years, driven by the mass adoption of electric vehicles we're seeing on the road today. Helix akan sangat menarik bagi mereka yang suka terbang dan mampu membeli pesawat pribadi seharga $200.000 yang penyimpanan baterainya saat ini masih terbatas untuk 20 menit waktu terbang. Lebih banyak orang akan merasakan pengalaman pertama di pesawat listrik dengan taksi udara seperti Midnight dari Archer Aviation. It's a one pilot, 4 passengers, 100 miles of range. Travels 150 miles an hour, it's sustainable, it's quieter than a helicopter, it's got 12 propellers. If any one of those propellers fails, it has the technology to be able to still make a safe landing. Pesawat ini sedang menjalani uji keselamatan dari pemerintah Amerika, tapi jika semua sesuai rencana, perusahaan mengatakan mereka akan menerbangkan pelanggan pada akhir 2025. What you see here is a mock-up of what a vertiport is like. Archer berencana mengoperasikan layanan taksi udara di beberapa kota Amerika, termasuk San Francisco Bay Area. Tempat taksi udara akan terbang antara bandara yang ada dan vertiport baru di Teluk. Perusahaan ini memproyeksikan penumpang akan membayar biaya setara taksi online ke lokasi yang sama. Going from city center to airport that costs $150 with rideshare can be $150 on our vehicle. Not only is that, you're getting a 2-hour drive that's turned into a 20-minute trip.
There are some really compelling use cases when time is much more important than money, and eventually that'll get cheaper and cheaper over the years so that it's more affordable for common people. Didorong oleh upaya mencapai penerbangan tanpa emisi dan biaya operasi yang lebih rendah, ratusan produsen di seluruh dunia berlomba meluncurkan versi pesawat listrik mereka. Bersamaan dengan perkembangan pesawat drone, maka wilayah udara bisa menjadi penuh sesak. When you make that leap from tens or dozens to thousands, there's going to need to be different types of air traffic management. So there's a lot of safety planning going into operation of electric aircraft in the future. Sementara sebagian besar dari kerumunan orang yang menyaksikan uji coba ini tampak sudah tidak sabar lagi untuk bisa naik pesawat terbang listrik. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini. Saksikan informasi lainnya di Berita Nasional TV. Saya Jeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.